Pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya buat apa sih kita sekolah bertahun-tahun? Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya bisa jadi jauh lebih dalam dari yang kita bayangin. Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng. Emang sekolah itu cuma buat ngejar nilai bagus sama ijazah doang? Atau jangan-jangan ada tujuan lain yang lebih penting yang mungkin sering kita lupain di tengah sibuknya ujian dan PR? Nah, ini yang mau kita bedah hari ini. Dan tahu nggak, jawabannya ini datang dari sumber yang jujur nggak bakal kita duga. Sebuah buku pelajaran agama Katolik buat anak SMP kelas 7 di Indonesia. Unik banget kan? Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari sini. Menurut buku ini ya, jawaban dari pertanyaan besar tadi itu nggak dimulai dari kurikulum atau materi pelajaran. Sama sekali bukan. Tapi dimulainya itu dari orang-orangnya, dari komunitas yang ada di sekolah. Jadi fondasinya itu ya interaksi kita sehari-hari. Gimana kita ngobrol sama guru, cara kita nyelesain masalah sama teman, bahkan gimana kita belajar dari para staf di sekolah. Itu semua ternyata bagian dari pendidikan yang sesungguhnya. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin menarik. Bukunya itu nggak ngasih kita daftar aturan yang kaku. Malah, dia ngasih kita sebuah teladan. Seorang role model pelajar ideal yang ceritanya diambil dari zaman dulu. Buku ini ngambil contoh dari kisah Yesus waktu umurnya 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Ya karena itu pas banget sama umur anak-anak kelas 7 yang baca buku ini. Jadi langsung relevan, gitu. Pesannya dalam banget. Coba deh bayangin situasinya. Ada anak muda, dia nggak cuma duduk manis dengerin aja. Tapi dia bener-bener nyimak, dan yang paling penting, dia berani nanya. Wah, ini kan gambaran pelajar idaman banget ya. Penuh rasa ingin tahu, nggak takut buat menggali lebih dalam. Nah, karena sikap belajaran yang aktif kayak gitu, jawaban-jawaban yang dia kasih sampai bikin para ahli di sana kagum. Ini bukti nyata kalau proses bertanya dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu bisa melahirkan pemahaman yang luar biasa. Dan inilah tujuan akhirnya, rangkuman yang indah banget dari pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Tumbuh dalam hikmat alias pengetahuan, tumbuh dalam statur atau karakter dan kedewasaan, dan juga tumbuh dalam hubungan baik sama Tuhan dan sesama. Semuanya saling berkaitan. Oke, dari cerita yang inspiratif tadi, sekarang kita geser ke prinsip yang lebih umum. Jadi buku ini nggak berhenti di situ aja, tapi juga mengutip dokumen resmi gereja buat ngejelasin tujuan pendidikan secara universal yang bisa berlaku buat siapa aja. Jadi pada dasarnya, pendidikan itu bukan cuma biar dapat kerjaan bagus atau jadi kaya, tujuannya jauh lebih mulia dari itu. Yaitu membentuk kita jadi manusia yang utuh, yang nantinya bisa berguna buat masyarakat luas. Pengembangan diri kita pada akhirnya adalah untuk kebaikan bersama. Ternyata misi sekolah itu luas banget ya, bukan cuma transfer ilmu doang. Sekolah itu tempat kita belajar mikir kritis, menghargai budaya, ngerti mana yang baik dan buruk, dan yang nggak kalah penting, belajar buat bisa hidup bareng orang lain dengan damai dan saling pengertian. Oke, kita udah ngerti kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, buku ini juga ngasih tips-tips praktis yang benar-benar bisa langsung dicoba sama para siswa. Ini kayak resep komplit buat sukses belajar nih. Coba deh lihat, poin-poinnya tuh macam-macam. Ada soal disiplin, kayak belajar yang teratur. Ada soal sikap hati, yaitu mencintai pelajarannya. Terus soal lingkungan belajar yang enak, dan juga soal kerendahan hati, buat nggak malu nanya kalau nggak ngerti. Wah, ini sih resep buat jadi pembelajar seumur hidup. Nah, kita sampai di bagian akhir. Sebagai penutup, buku ini punya satu pesan pamungkas yang kuat banget. Pesan ini seolah-olah mengikat semua yang udah kita bahas tadi jadi satu kesatuan yang utuh. Intinya adalah, bisa sekolah itu bukan hal yang biasa aja. Itu tuh sebuah anugerah, sebuah kesempatan berharga yang bisa ada karena pengorbanan orang tua kita, dedikasi guru-guru kita, dan tentunya campur tangan Tuhan. Maka dari itu, pesan terakhirnya simpel tapi dalam. Yuk kita bersyukur. Syukur buat setiap kesempatan belajar yang kita punya, buat setiap guru yang sabar ngajarin kita, dan buat keluarga yang selalu dukung tanpa pamrih. Karena rasa syukur inilah yang bikin pendidikan kita jadi benar-benar berarti. Jadi, setelah kita ngintip perspektif dari buku pelajaran yang sederhana tapi mendalam ini, coba deh kita sama-sama renungin. Di luar semua rumus dan hafalan tanggal, pelajaran hidup apa sih yang paling penting yang kamu dapat dari sekolah yang nggak akan pernah muncul di soal ujian?